Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ayrin Kania dengan NIM 126S25046 dari Prodi Sistem Informasi, dan di sini ada rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Boas Sutahayan dengan NIM 12S25005 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Kami di sini dari Per2 ingin menjelaskan mengenai yaitu T00 soal branching logarithm. Jadi di sini kita diminta buatlah satu algoritma di logarithm untuk kasus berikut. Soalnya yaitu sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user. Program harus melakukan hal berikut, yaitu menentukan bagian A menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Bagian yang kedua yaitu bagian B menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Bagian C, jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Tetapi jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Itu jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Di sini user memasukkan dua buah bilangan bulat. Misalnya bilangan pertama itu ada 4, bilangan keduanya itu ada 7. Maka outputnya itu kita bisa lihat lah contoh yang pertama itu, misalnya kita masukkan input 4, angka pertama, angka keduanya itu 7, maka outputnya itu sesuai dengan apa yang diminta, yaitu pada bagian C. Jika kedua yaitu bilangan pada bagian A, B, dan C, yaitu bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua lebih besar, dan selanjutnya berbeda jenis. Di sini ada dua buah angka pertama 4 dan 7, dan di sini outputnya bilangan pertama genap. Kenapa? Karena kita lihat 4 adalah merupakan bilangan genap, 7 di sini merupakan bilangan ganjil, maka outputnya itu bilangan kedua ganjil, dan outputnya yang selanjutnya bilangan kedua lebih besar karena 7 lebih besar daripada 4, dan selanjutnya itu berbeda jenis 7 dan 4 karena bilangan 4 itu bilangan genap dan 7 ini merupakan bilangan ganjil. Maka kalau dibuat programnya nanti 4 dan 7 ini akan berbeda jenis. Contoh yang kedua, misal di sini adalah angka pertama itu adalah 6 dan angka keduanya itu adalah 2, maka outputnya itu bilangan pertama itu genap karena 6 merupakan bilangan genap, dan bilangan kedua yaitu 2 itu genap, dan dan selanjutnya outputnya ada bilangan pertama lebih besar karena 6 itu lebih besar daripada 2, dan selanjutnya itu ada hasil penjumlahan yaitu 8. Hasil penjumlahan 8 karena dia bisa dijumlahkan jika kedua bilangan merupakan bilangan genap, yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, dimasukkan angka pertama dan angka kedua, angka pertama dan angka keduanya sama, yaitu 5 dan 5. Maka outputnya ini adalah bilangan pertama ganjil, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua bilangan sama besar karena 5 sama dengan 5. Dan hasil akan ada output hasil perkalian 25. Dia akan mengeluarkan output hasil perkalian karena bilangan pertama dan bilangan kedua itu ganjil. Jadi ganjil jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya ada nanti berbentuk flow untuk memecahkan soal masalah tersebut. Rekan saya akan menjelaskan dalam bentuk flowchart. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dalam bentuk logaritma. Yang pertama, kita buat declare. Declare ini berguna untuk menyimpan data. Jadi kita buatlah data integer karena A1, A2, AX dan HJ merupakan bilangan bulat, yang dimana A1 adalah angka pertama, A2 adalah angka kedua, AX adalah hasil kali, dan HJ adalah hasil jumlah. Yang berikutnya kita input angka pertama dan kita input angka kedua. Lalu kita buat percabangan, yaitu percabangan if.
yang dalam conditional expressionnya kita buat A1 mod 2 sama dengan 0, yang dimana artinya adalah angka pertama jika dibagi dua akan bersisa 0. Jadi jika input yang dimasukkan itu bernilai true, maka outputnya adalah bilangan pertama akan genap. Namun jika A1 nya tidak habis dibagi 2, maka outputnya adalah bilangan pertama ganjil. Yang kedua adalah percobaan yang kedua adalah A2 mod 2 sama dengan 0. Jadi di sini adalah jika angka kedua dibagi 2 bersisakan 0, jika bernilai true maka outputnya adalah bilangan kedua genap, dan jika false maka angka kedua adalah ganjil. Percobaan yang berikutnya adalah kita buat jika angka pertama lebih besar dari angka kedua. Jadi jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka output yang dihasilkan adalah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Jadi jika false maka akan membuat percobaan lagi, yaitu di mana angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Nah, dari sini jika angka pertama lebih kecil dari angka kedua bernilai true, maka outputnya adalah bilangan kedua lebih besar. Dan jika outputnya salah, maka yang keluar adalah kedua bilangan sama besar. Yang berikutnya adalah percobaan yang berikutnya, yaitu A1 mod 2 sama dengan 0 dan A2 mod 2 sama dengan 0. Jadi di sini jika angka pertama dan angka kedua dibagi 2 menyisakan 0, maka jika dia bernilai benar, maka dia memiliki rumus baru, yaitu jika kedua angka genap, maka kedua angka akan dijumlahkan. Jadi dengan assignment hasil jumlah sama dengan A1 tambah A2. Jika bernilai salah, akan membuat percobaan baru lagi, di mana A1 mod 2 tanda seru sama dengan 0 dan A2 mod tanda seru sama dengan 0, yang dimana artinya jika angka kedua tidak sama dengan 0. Dan jika angka pertama dan angka kedua sama-sama bilangan ganjil, maka kedua angka itu akan dijumlahkan, dikalikan dengan rumus HX sama dengan A1 kali A2, dan akan menghasilkan output hasil perkalian dan hasil kali. Yang berikutnya adalah percobaan berikutnya adalah jika A1 mod tidak sama dengan 0 dan angka kedua A2 mod 2 sama dengan 0, yang dimana ini jika bernilai benar maka akan menghasilkan output berbeda jenis, dan jika bernilai salah maka akan menghasilkan percobaan baru, di mana percobaan barunya yaitu A2 mod 2 tanda seru sama dengan 0 dan A1 mod 2 sama dengan 0, yang dimana jika yang input yang dimasukkan bernilai benar, maka akan menghasilkan output berbeda jenis. Baik, di sini saya akan mencoba merangnya. Contoh yang pertama, kita input angka 4 dan 7. Akan menghasilkan output bilangan pertama yaitu genap, pas karena bilangan 4 adalah genap, dan bilangan kedua adalah ganjil. Itu juga benar karena 7 adalah bilangan ganjil. Bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama, itu pas karena 7 lebih besar dari 4, dan kedua bilangan itu berbeda. Oke, kita coba contoh kedua, yaitu kita buat contoh kedua yaitu 6 dan 2. Jadi output yang dihasilkan adalah bilangan pertama genap, itu bernilai benar karena 6 adalah bilangan genap, dan yang kedua adalah bilangan kedua genap, itu juga benar karena bilangan kedua genap. Jadi di sini bilangan pertama lebih besar karena 6 lebih besar dari 2. Jadi karena kedua bilangan ini sama-sama genap, maka kedua bilangan akan dijumlahkan. Jadi hasil penjumlahannya adalah 8. Baik, akan kita coba lagi contoh yang ketiga, yaitu 5. kita input angka 5 dan 5.
Jadi di sini akan menghasilkan output yaitu bilangan pertama ganjil. Itu juga benar karena bilangan 5 angka 5 adalah ganjil. Bilangan kedua ganjil karena angka 5 juga ganjil. Kedua bilangan sama besar itu karena angka 5 sama besarnya dengan 5. Hasil perkaliannya adalah 25. Di sini hasil perkaliannya datang karena kedua bilangan sama-sama ganjil. Jadi keduanya dikalikan. Hasil perkalian 5 kali 5 yaitu 25. Jadi di sini untuk mengetahui dia bilangan bulat, dia bilangan ganjil dan genap, itu kita harus mengetahui bahwa bilangan genap itu jika suatu bilangan dibagi 2 dia bersisa 0, maka bilangan tersebut bilangan genap. Tetapi jika bilangan tersebut dibagi 2 dan bersisa, itu merupakan bilangan ganjil. Dan di sini untuk mengetahui di outputnya hasil penjumlahan itu, yaitu ketika kedua bilangan yaitu bilangan sama-sama dengan bilangan genap, dan output akan mengeluarkan perkalian jika bilangan kedua-duanya itu merupakan bilangan sama-sama bilangan ganjil, dan output akan mengeluarkan berbeda jenis jika kedua bilangan ada ganjil dan ada genap. Jadi apa yang kami tadi rankan kami sesuaikan dengan yang contoh yaitu 4 dan 7 tadi, sesuai bilangan pertama genap, contoh yang kedua yaitu 62 yaitu input, dan contoh yang ketiga itu ada 5. Baik, sekian presentasi dari kami dari PR 2 mengenai soal branching, tentang soal branching untuk mengetahui bilangan ganjil, bilangan genap, atau bilangan ganjil dan bilangan genap. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah. Sekian, terima kasih.